Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Halimatun Nurul Hasanah dan saya Ulfi Nikmatul Fitria. Ya, di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau yang disingkat dengan PAIKEM. Adapun subbab yang kami bahas meliputi pengertian PAIKEM, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PAIKEM, ciri-ciri PAIKEM, dan yang terakhir yaitu tujuan dari PAIKEM. Yang pertama yaitu pengertian PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student-created learning. Dalam penerapan strategi pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Pengetahuan diperoleh peserta didik berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan ditransfer pengetahuan dari guru. PAIKEM merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan mengutamakan belajar sambil bekerja. Guru menggunakan berbagai sumber belajar dan alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Jadi di sini pembelajaran PAIKEM itu fasilitatornya itu adalah lebih ke guru, dan siswa atau peserta didik itu hanya tinggal mempraktikkan saja atau yang terjun langsung dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran PAIKEM. Apa sih pengertian dari aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu? Nah, yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Maksudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student create daripada berpusat pada guru atau teacher create untuk mengaktifkan peserta didik. Nah, ini dimaksudkan agar siswa itu lebih aktif. Yang kedua yaitu pembelajaran inovatif. Maksudnya pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran kreatif. Adalah pada pembelajaran ini akan lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan berimajinasi ataupun daya cipta maupun pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif. Jadi siswa di sini itu akan lebih dituntut untuk bisa kreatif, bukan dituntut tapi agar bisa lebih kreatif, berimajinasi sesuai dengan apa yang dia perkirakan sendiri. Selanjutnya yaitu pembelajaran efektif. Adalah pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Yang terakhir, pembelajaran menyenangkan, yaitu suasana belajar mengajar yang kondusif yang mampu menyenangkan peserta didik sehingga mereka memusatkan perhatian secara penuh pada belajar dengan waktu curah perhatian yang tinggi. Subbab selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PAIKEM. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PAIKEM? Nah, yang pertama yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa. Nah, sebagai pengajar, kita itu harus paham apakah siswa ini pendiam, pemarah, atau yang lain sebagainya. Jadi, sebagai pengajar kita harus memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua yaitu memahami perkembangan kecerdasan siswa. Nah, memahami perkembangan, maksudnya kita itu harus paham seberapa berkembang siswa itu selama kita mengajari mereka. Yang ketiga yaitu mengenali siswa secara perorangan. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kita tuh harus kenal, harus tahu
siswa A tuh yang seperti ini, siswa B tuh yang seperti ini, kita itu sebagai pengajar harus mengenalinya. Yang keempat, yaitu memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar sebagai makhluk sosial. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi, harus mampu mengembangkan bagaimana berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Itu yang bagaimana yang mengembangkan itu adalah pengajar itu sendiri. Yang keenam, yaitu mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Karena ruang belajar itu adalah tempat utama saat kita sedang belajar mengajar, jadi sebisa mungkin ruang kelas itu didesain atau dibuat yang semenarik mungkin. Jadi siswa itu tidak merasa bosan saat belajar di kelas. Yang ketujuh, yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, misalkan di ruang kelas itu sudah dibuat semenarik mungkin, namun masih ada juga yang ngantuk, masih ada juga yang bosan di kelas. Nah, kita juga bisa memanfaatkan lingkungan itu sebagai sumber belajar. Nah, misalnya di taman atau di tempat menarik yang lainnya. Yang kedelapan, itu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Yang terakhir, yaitu membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Halimatun Nurul Hasanah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Halimatun Nurul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulfi. Bila kebanyakan nama model pembelajaran mengikuti nama penemunya, PAIKEM 1 ini berbeda. Seperti yang dijelaskan di awal, model pembelajaran PAIKEM sendiri merupakan singkatan dari kata pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Secara keseluruhan, model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAIKEM. Yang pertama yaitu tentang kelebihan model pembelajaran PAIKEM. 1. PAIKEM merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. 2. Dalam PAIKEM siswa belajar bekerja sama. 3. PAIKEM mendorong siswa menghasilkan karya yang kreatif. 4. PAIKEM mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. Yang kelima, PAIKEM menghargai potensi semua siswa. Dan yang terakhir, program untuk meningkatkan PAIKEM di sekolah harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Tadi sudah ada kelebihan, sekarang kita beralih ke kekurangan model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum diperhatikan, termasuk laki-laki atau perempuan, pintar atau kurang pintar, sosial, ekonomi tinggi atau ekonomi rendah. Yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Yang ketiga, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Yang selanjutnya, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PAIKEM yang baik. Yang selanjutnya, pajangan sering menampilkan hasil karya siswa yang cenderung seragam. Dan yang terakhir, pembelajaran masih sering berupa pengisian lembar kerja siswa atau LKS yang sebagian besar pertanyaannya bersifat tertutup. Baik, sebab yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan PAIKEM. Pembelajaran berbasis PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis dan berpikir kreatif, critical and creative thinking. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan sistematif dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberi keyakinan, menganalisis asumsi, dan pencarian ilmiah.
Berpikir kritis adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian atau originality, ketajaman pemahaman atau insight dalam mengembangkan sesuatu. Kemampuan memecahkan masalah merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan di sini, adapun tujuan dari pembelajaran model PAIKAM sendiri adalah yang pertama, merancang penilaian dilakukan bersamaan dengan merancang pembelajaran tersebut. Yang kedua, penilaian disesuaikan dengan pendekatan dan metode yang dihasilkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran dengan pendekatan model PAIKAM, penilaian dirancang sebagaimana dengan penilaian otentik. Dan yang terakhir, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif atau interaktif termasuk cara belajar kelompok. Dan mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.